Bro Randy, Yo. itu gue terlalu banyak mendengar dan melihat FYP di belakangan ini. Iya. Pastinya di sosial media yang benar-benar nunjukin sisi strugglingnya lo ketika ngadapin hidup, berjuang untuk mendapatkan rumah ini ya. Terutama rumah ini. Iya. Boleh dong ceritain. Sesusah apa sih gitu loh sampai segitunya gitu. Jadi gini, sebenarnya aku juga nggak pernah kepikiran kalau itu bakalan jadi FYP dan bakalan jadi viral seperti sekarang. Semua itu bermula pada saat aku itu lagi Paskah. Aku melayani gereja, yaitu gerejanya pastor aku, Pastor Mario Verona. Aku di situ hanya ingin pelayanan aja, hanya ingin menceritakan tentang struggle aku. Dan I don't know, somehow itu menjadi kemana-mana, menjadi FYP, menjadi aku dipanggil ke podcast. Dan teman-teman juga akhirnya jadi ada yang kontak, bro, are you okay? Kayak bro, just remember kalau misalnya lo butuh temen, kayak I'm here man. Kayak sampai aku tuh ke teman-teman dekat aku sampai bilang, bro, I'm fine, I'm in a better place right now. Kayak itu dulu. Aku tuh hanya menceritakan tentang struggle-nya aku dulu pada saat aku sedang ada di bawah itu yang aku rasakan. Kalau sekarang aku udah ngerasa kayak Tuhan baik sama aku. Tuhan memberikan pelajaran itu, dan setelah aku lulus aku ngerasa kayak ya sekarang Tuhan memberikan rewards-nya buat aku. Jadi kayak I feel blessed right now gitu. Cuman kalau memang ditanya seberapa struggle-nya pada saat itu, sangat struggle. Kayak aku tuh sampai punya GERD. Pada saat aku cek ke rumah sakit, dokter itu bilang, Pak, Bapak itu perutnya nggak ada apa-apa, tidak ada masalah infeksi, tidak ada masalah katup, nggak ada. Semuanya ada di sini Pak. Pikirannya diatur, lebih tenang. Dalam hati aku cuman ketawa. Iya dong. Gimana caranya gue harus tenangin pikiran kalau yang ada dalam pikiran kepala gue pada saat itu adalah tagihan yang harus gue bayar, debt collector yang harus gue hadapi. Belum lagi kalau misalnya ngomongnya udah mulai kasar, apa segala macem, yang di pressure untuk kayak semua itu apa ya, jadi tekanan buat aku. Apalagi aku mikir aku punya istri, anak. Pada saat itu aku masih belum punya anak, masih berdua sama Chelsea. Dan aku mikirin bagaimana menjaga hatinya istri aku pada saat dia ketakutan. Kan kita pasti, kepala keluarga akan menjadi pressure gitu. Kita kan nggak mau gitu kalau sampai istri ketakutan gitu. Kalau kita ngerasa kayak oke lah, aku bisa menghadapi gitu, kayak aku bisa kuat. Tapi kan nggak fair kalau sampai istri harus merasakan juga. Itu sebenarnya yang menjadi pressure pada saat itu. Trying my best untuk mencari pekerjaan apapun itu. I never say no. Ada FTV, ada apa. So, semua itu aku ngerasa kayak menjadi berkat terselubung. You know what? Banyak yang bilang, Randy gila, FTV banyak banget, the king of FTV. You know what? Ya karena gue gak ada duit. Ya karena pada saat ada tawaran ya aku terima, karena aku gak mau menolak pekerjaan. That's why. Wait, tawaran FTV justru karena lagi gak ada duit? Pada saat itu aku lagi benar-benar gak ada duit. Dan memang ceritanya itu panjang, Nuno. Sebelum itu, kesalahan aku yang aku cerita di podcast adalah aku sok tahu. Aku kepengen atur hidup aku sendiri, bukan berserah sama Tuhan. Aku kepengen atur hidup aku sendiri. Dulu aku dikasih rezeki yang luar biasa sama Tuhan di sinetron aku yang wah luar biasa banget. Mulai dari Nada Cinta booming, Manusia Harimau booming, Putri Duyung booming. Tidak ada
sinetron aku yang tidak panjang. Pada saat itu aku tuh ngerasa money comes easy, uang datang terlalu mudah, dan aku ngerasa kayak nggak ada challenge-nya. And then I'm starting to sok tahu. Aku mulai berpikir untuk kayaknya coba deh kalau aku masuk ke dunia band, aku ngeband, aku kepengen menjadi band besar gitu, karena sinetron udah aku kuasai nih gitu, kayak aku kepengen coba yang lain. Aku bilang sama semua casting director, Randy udah nggak mau sinetron lagi. Dan penawaran itu manajer aku tetap dapat, dan aku selalu bilang no, aku mau fokus sama band aku. Sampai pada saat perjalanan aku menuju ke membesarkan band aku itu, ya walaupun aku Randy Pangalila, tetapi di band kan aku masih band baru. Aku bukan band lama yang sudah punya nama. This is totally different world. Tetap band baru yang mana ya aku masih harus promo-promo, masih harus kayak ya numpang manggung lah gitu. Jadi kalau ada event besar malah kitanya yang kayak gue main dong, bukan kita yang nunggu untuk dipanggil. Jadi masih dari bawah banget. Sedangkan aku meninggalkan yang memang sudah gila, udah mengucur banget rezekinya, yaitu di sinetron. Aku tolak sampai pada akhirnya tagihan itu kan tetap ada. Pada saat itu aku ada tagihan rumah ini, KPR, ada tagihan 2 mobil mewah, ada Mercedes-Benz dan ada Dodge Journey. Pada saat itu aku beli di tahun 2013. Tagihan 3 itu awalnya pada saat aku tolak sinetron, aku ngerasa kayak it's fine, aku masih punya tabungan kok, gak apa-apa, lama-kelamaan band ini juga bakalan naik. Ternyata pada saat aku berjalan bulan demi bulan, lama-lama terlewati, ujung-ujungnya aku malah tekor. Pemasukan gak ada, pengeluaran terus untuk promosi. Sampai pada akhirnya aku bilang, aku kayaknya harus kembali ke sinetron. Kalau enggak, aku gak ngerti harus bayarnya bagaimana. Akhirnya mencoba untuk kontak lagi, masuk ke dunia sinetron lagi. Alhasil sudah ada banyak Randy Pangalila yang muda, yang baru, yang lebih fresh, yang punya fans yang lebih militan, yang baru. Kenapa PH-PH ini harus memilih saya, pemain lama yang sudah lama hilang? Momentumnya sudah lama hilang. Momentumnya aku sendiri yang tutup. Dan itu yang membuat aku menjadi waiting list, tunggu, karena ada pemain-pemain yang lagi ngetop, lagi digandrungin sama fans. Di situ aku akhirnya banyak nganggur, banyak nunggu pekerjaan yang akhirnya aku salah. Sampai pada akhirnya sudah mulai ada debt collector nanya, mulai dari yang baik-baik cuman mengingatkan, Bapak udah terlambat 1 bulan, Bapak terlambat 3 bulan, sampai akhirnya sudah mulai agak kurang baik, agak mulai mempressure yang namanya mental. Sudah aku rasakan semuanya. Long story short, perjalanan hidup itu terus aku jalanin tanpa berharap apa-apa lagi. Ya aku cuma berserah aja sama Tuhan, biar Tuhan yang atur jalan aku. Jatuh bangunnya aku mulai dari pada saat aku benar-benar gak punya apa-apa, sampai teman-teman aku hilang. Maksudnya pada saat aku lagi butuh bantuan, tidak ada yang menolong aku. Bahkan aku menjadi sendiri. Maksudnya aku sudah nggak punya pasangan lagi pada saat itu. Tapi ini totally different topik yang nggak perlu dibahas juga. Intinya pada saat itu I'm alone, aku sendiri. Justru pada saat itu Tuhan tunjukin aku banyak jalan gitu. Honestly, aku bukan orang yang suka mengumbar kehidupan pribadi, terutama kesedihan. Kayak buat aku tuh itu biarlah menjadi koneksi aku dengan Tuhan. Gak perlu aku jual kesedihan itu ke publik. Dan kenapa akhir-akhir ini aku berani menceritakan ini? Karena buat aku Tuhan terlalu baik untuk hidup aku. Dan sudah berlalu. Buat aku harus confess, aku harus menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup aku, yang tidak mungkin bisa aku selesaikan sendiri. Titik balik pertama ya waktu awal istri aku divonis
sama dokter mempunyai cancer. Dulu istri aku dibilang, jadi istri aku tuh dulu menstruasinya itu waktunya tuh random, nggak lancar. Kadang belum waktunya sudah menstruasi, kadang malah nggak menstruasi. Sampai akhirnya kita cek ke dokter dan rupanya ada benjolan. Pada saat itu dokter tuh concern dan dia lihat, maaf Pak, ini fotonya sudah jadi. Yang saya khawatirkan adalah dikasih contohnya ada satu bentuk kalender gitu, itu penyakitnya gitu. Lihat, nah bentuknya sama. Di dalam situ tulisannya cancer. Pada saat itu aku tuh kayak ada pukulan dalam hati aku, kayak Tuhan apa lagi nih? Aku lagi bermasalah dengan financial. Lalu istri aku, ada apa ini? Istri aku juga udah mulai panik mukanya pada saat ngelihat dokter itu. Maksudnya gimana? Oh tenang aja, nggak usah khawatir dulu. Kalaupun memang iya, kita bisa sembuhkan kok. Kita bisa proses. Cuman mungkin ada kemungkinan untuk agak sulit mendapatkan keturunan. Istri aku pada saat itu sangat-sangat terpukul. Di depan dokter, aku pura-pura kuat. Aku pura-pura menenangkan istri aku. Padahal, you know what? Pada saat itu hati aku juga lagi kayak, oh shit man. Kayak, aku ngerasa kayak seluruh hidup aku tuh runtuh. Aku ngerasa secara financially I'm not okay. Tapi aku juga ngerasa, kenapa aku dicobain lagi gitu dengan Tuhan kasih istri aku ada apa-apa. Di mobil kita pulang, istri aku nangis-nangis. Aku berusaha untuk menghibur, kayak, you know what, honey, it's okay. Kalaupun kita nggak punya anak, I'm okay. I'm happy with you. Aku bilang aku menikah sama kamu bukan karena aku kepengen punya anak dari kamu juga. Anak itu adalah bonus yang dikasih sama Tuhan. Kalaupun aku nggak dikasih, aku memilih untuk hidup sama kamu. Kita hidup berdua ya. I'm happy with you. Istri aku makin nangis. Dan pada saat itu tuh sebenarnya hati aku juga, oh shit, yeah man, kayak. Terus aku coba untuk kuatin diri. Aku bilang, kita ketemu pastor ya, Pastor Mario, pastor yang selalu membimbing keluarga aku lah. Kita ketemu di salah satu kafe di Plaza Semanggi. Aku ceritain semuanya. Pastor bilang, Ren, itu kata-kata manusia. Kamu harus selalu ingat, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itu aku masih ingat. Kita sama-sama berdoa ya. Pada saat itu, sisi manusia gue menolak untuk percaya. Gue tuh berpikir kayak, mana ada masalah sebesar ini, kesehatan, keuangan bisa diselesaikan hanya dengan doa. It's impossible. Yang gue butuhkan adalah tiba-tiba ada obat, atau tiba-tiba ada orang ngasih gue duit berapa M, dan masalah gue akan selesai. Masa bisa diselesaikan dengan doa? Pada saat itu tuh gue tuh kayak, gak mungkin dengan gue doa itu bisa selesai. But you know what? No. Pada saat itu aku ngerasa aku gak punya other choice. Aku gak punya jalan keluar lain selain aku berserah. Dan aku taruh iman aku di doa itu. Kita doa sama-sama, kita pegangan tangan. Pastor Mario, istri aku sama aku pegangan tangan. Dia doain aku, dan aku memutuskan untuk percaya dengan hatiku bahwa Tuhan akan mengamini, Tuhan akan mengabulkan doa ini. Aku percaya. Dan tiap hari aku sama Chelsea itu berdoa sampai nangis-nangis. Tiap hari aku cuma minta kesembuhan untuk istri aku. Aku cuma minta diberikan jalan keluar. Mau tahu? Ada aja jalannya. Tiba-tiba aku dikasih film, tiba-tiba aku dikasih FTV, tiba-tiba tiap kali aku ada tagihan, tiba-tiba ada aja yang membuat aku jadi bisa bayar.
tiba-tiba ada aja, kayak Tuhan itu selalu ada di pada saat aku udah mau kepleset, mau jatuh. Tuhan itu kasih rezeki, Tuhan itu kasih apa, sampai pada akhirnya aku udah bingung, kok malah terjadi COVID 2020. Pada saat itu aku kayak, oh my god, apalagi Tuhan, bertubi-tubi banget masalahnya. Tapi uniknya, justru pada saat terkena COVID, malah ada banyak keringanan yang diberikan sama pemerintah pada saat itu, termasuk untuk tagihan-tagihan. You know what? Aku sampai ditelepon sama banknya, dibilang kita kasih keringanan, tidak bayar selama 2 tahun. Tapi setelah itu preminya kita kaji ulang ya Pak ya, mungkin akan lebih mahal, tapi setidaknya 2 tahun Bapak lebih relax, nggak usah mikirin ini. Men, itu rasanya pada saat itu aku kayak aku disiram air dingin banget gitu, kayak that's a solution. Somehow that's a solution for me. Day by day aku jalanin mau sampai tiba-tiba udah boleh syuting lagi. Aku syuting, nggak pernah aku tolak apapun. Aku bilang iya. Ada film harganya murah, iya. Pokoknya apapun aku ambil. Pokoknya aku berserah sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, biar Tuhan yang atur. Aku nggak mau milih-milih. Semuanya aku jalanin. Aku nggak akan milih-milih apapun, itu aku jalanin. Sampai tiba-tiba aku bikin web series sama Cinema. Terus Pak David ngajakin, kamu nggak mau sinetron lagi? Hah? Aku tanya, emang masih ada apa Pak sinetron yang mau pakai saya? Loh, kalau kamu mau kita ada-adain. Wah, padahal kan selama ini gue waiting list. Somehow malah ditawarin. Gue iyain. Dikasih langsung 3 judul sama Cinema. And you know what? Sinetron gue yang terakhir malah menjadi sinetron yang sangat-sangat panjang buat gue. Gue gak pernah punya sinetron sepanjang itu dalam karir gue. Itu yang terpanjang. Dan dari sinetron itu gue malah mendapatkan awards yang tadi teman-teman lihat. Infotainment Award, SCTV Award. Can you imagine sesuatu yang dulu gue tolak, padahal di situ sumber berkatnya. Padahal di situ justru yang bisa menyelesaikan permasalahan finansial gue. Dan malah bonusnya gue mendapatkan awards. Coba lihat, Tuhan kembaliin lagi setelah gue berserah, setelah gue nggak sok tahu lagi. Dan masalah penyakit di saat COVID, tiba-tiba Chelsea ngabarin dia hamil. Oh man, Chelsea ngabarin dia hamil waktu zamannya COVID. Gue sangat bersyukur. Gue nangis pada saat itu karena gue ngerasa pada saat itu dia divonis ada kemungkinan gak mungkin bisa punya anak. And you see now, gue punya 2 anak yang lucu-lucu, lengkap lagi, ada cewek ada cowok. Padahal tadinya dibilang gue gak mungkin. I guess it's right. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Dan sakitnya dinyatakan sudah gak ada. Setelah punya anak gak ada. Totally fine, totally aman sampai detik ini. Praise the Lord. Praise the Lord. And I'm in a better place right now. That's why sampai detik ini, apapun itu kalau untuk menyatakan kebaikan Tuhan, aku gak pernah menolak. No. Dan pada saat aku menang awards atau menang apapun, aku selalu akan bilang terima kasih untuk Tuhan Yesus. Karena aku tahu itu bukan karena kehebatan aku. Kalau memang itu karena acting aku dari dulu, harusnya aku gak punya masalah ini. Tapi kenapa aku bilang seperti itu? Karena Tuhan yang kasih. Karena Tuhan kasih aku tes supaya aku lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih kuat, lebih berani. Pada saat aku sudah ngelewatin semua tes itu, Tuhan kasih lagi rezekinya. Tuhan yang kasih buat aku. That's why aku bilang terima kasih untuk Tuhan. It's not because of me, tapi karena Dia. Motivasi dari aku. Semua orang pasti akan mengalami permasalahan. That's normal. Itu yang namanya hidup.
Tapi yang membedakan kita menyerah atau tidak. Kalau di olahraga boxing atau kickboxing selalu ada kata-kata, bukan masalah seberapa banyak kamu jatuh, tetapi berapa banyak kamu jatuh dan kamu bisa bangkit lagi. It's about your fighting spirit. Tetap percaya sama Tuhan, tetap berserah, tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan dan Dia yang akan memberikan jalan keluar. Tetap percaya, tetap berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, minta petunjuk, dan tetap kuat. Jangan menyerah. Itu aja.